Aku belajar diam saat jalan tak ku pahami. Di tanganmu ada waktu yang tak pernah terlambat. Langkahku kecil sekali, tapi kau tetap pegang. Di balik air mata ini, kau sedang bekerja. Biar aku belum mengerti, aku mau tetap percaya. Biar pintu belum terbuka, kau tetap Bapa yang setia. Setia dalam proses Tuhan, tetap berdiri, tetap bertahan. Setia
Selamat pagi, Shalom semua anggota Koramdio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Pak Yakub Esra dan kali ini saya punya tamu yang luar biasa ya. Jadi bulan ini saya sengaja wawancarai yang senior-senior ya. Senior itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya yang lansia, bahasa Jawane sing sepuh-sepuh ya. Jadi ada Pak Suyatna, Pak Punata, ya kan? Ada Uripka kali ini, ya. Ada juga Pak John yang lalu. Mari kita bicarakan bagaimana nilai-nilai hidup seseorang itu. Kan rata-rata udah 60 tahun ke atas ya. Saya sendiri mau 70 dan kita belajar dari yang senior ini dalam kehidupan mereka bagaimana mereka setia dalam proses. Ya, tema hari ini adalah setia dalam proses. Selamat pagi, Bu Ripka yang dikasih Tuhan. Selamat pagi Pak Yakub dan Shalom. Ya, shalom semuanya. Saya dengar Bu Ripka sekarang masih mau cabut benang ya dari operasi ya. Sudah Pak. Oh sudah, iya. Iya, Senin nanti sudah cabut benang. Operasinya itu bagaimana, berapa lama? Operasi apa? Supaya mereka semua yang belum tahu infonya bisa diinfo. Oh, waktu itu kan saya jatuh karena jagain kakak saya yang sakit, nemenin, malah saya jatuh. Dan pergelangan tangan kanan saya ini langsung bengkak dan sakit sekali. Saya lihat mau berdiri, saya lihat kayaknya nggak ada yang membuat saya kesandung. Dan saya diam sejenak. Oh, ini seizin Tuhan. Dan saya sama sekali nggak ada persungutan. Tuhan, terima kasih. Apa yang Engkau lakukan kepada saya? Saya bilang gitu toh. Nah, waktu itu lagi Zoom. Dan saya minta didoakan oleh pas waktu itu Pak Sofian yang bawain sebagai pembicara. Langsung didoain dan teman-teman MCD itu luar biasa ya. Benar-benar tubuh Kristus yang sepakat gitu loh, penuh perhatian gitu. Amin. Ya. Seperti itu ya. Saya sangat senang dan saya memang bertumbuh di dalam sebuah Koramdio ini. Dan mereka langsung kirim obat dan segala macam nasihat-nasihat gitu Pak. Iya. Sangat diberkati saya. Amin. Bu Ripka, ini Koramdio kan sudah 6, 7, 8 tahun ini ya. Jadi Bu Ripka bisa sharing nggak apa sih keuntungan orang setia dalam proses? Yang saya sendiri alami, ini masalah keluarga pertamanya. Sebenarnya saya ke Jakarta itu 2 minggu setelah pulang dari Jakarta dulu, 1,5 bulan lebih saya di Jakarta juga. Karena keponakan saya suaminya meninggal dan saya menemani dia. Saya pulang baru 2 minggu, saya menemani kakak saya yang sakit. Siapa? Dan hari itu juga kakak saya Yusuf. Oh Yusuf, ya. Iya. Nah terus di saat saya pas juga diantar teman kompak inti ya untuk ronsen yang pertama, dapat kabar lagi kakak saya di atasnya Pak Lukas itu Marcos, dia juga masuk rumah sakit. Seperti itu. Kok sepertinya bertubi-tubi. Dan dengan berjalannya waktu ya itulah saat saya bicara sama kakak saya yang sakit itu, dia adalah wakil gembala ya di GPI, dan kami saling tersenyum, ketawa gitu loh. Biasanya beliau doain orang-orang jemaat yang sakit, dan saya biasa juga bisa membantu orang-orang yang lainnya, termasuk kakak saya. Oh, ternyata si Pak Markus toh, Pak Markus. Iya. Siapa istrinya namanya? Alia. Anugrawati. Iya, Bu Wati. Iya. Saya kan anaknya perempuan itu ya. Iya, kembar. Ya, kembar, iya. Terus gimana kondisinya sekarang dia? Nah, kondisinya masih dijaga untuk gula darahnya sama tensinya. Oh, iya. Seperti itu. Ripka sendiri gimana supaya setia dalam proses? Ya, dalam menghadapi proses yang saya alami yang belakangan ini terjadi, memang sesuatu yang nggak enak terjadi ya. Tapi ada satu hal, saya percaya penuh bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin.
Dan jujur waktu saya operasi ini, sebelum operasi Pak Mardi sempat sama Bu Ria ke rumah sakit ya sama beberapa teman MCD, juga MCD yang lama dulu, teman Komsel juga pada datang. Di Jakarta? Di RSPAD. Ya, di RSPAD. Oh iya. Ya, itu dikenalin sama Bu Femi dengan dokternya. Ternyata dokter yang dari Manado itu dipindah tugaskan ke RSPAD, Gatot Subroto. Jadi saya minta beliau yang operasi saya. Dan itu sungguh luar biasa. Benar-benar di saat ngantri untuk dapat kamar itu, kok saya yang datang duluan, kok orang lain yang dikasih kamar dulu, kok saya belum. Sampai saya tanya, Tuhan, ada apa ya? Kok sampai sekarang, sampai malam ini belum dapat kamar? Tapi saat saya berdoa begitu, ada damai sejahtera. Tuhan, ada sesuatu spesial apa ya? Saya bilang begitu. Dan ternyata kamarnya itu luar biasa gitu ya. Ya mungkin ya bagi saya bagus lah dibanding kamar-kamar yang saya dulu pernah besuk. Kelas 1, 2, 3. Jadi kita kalau bersyukur dan percaya bahwa Tuhan bekerja, maka kita dapat yang terbaik ya, gitu ya. Yes, benar Pak, betul. Itu saya ngalamin sendiri Pak. Ada pengalaman lain nggak selain ada. kamar di rumah sakit bahwa setia dalam proses itu banyak manfaatnya? Ya. Mana? Oh iya. Waktu pagi, nanti jam 9 dokternya bilang toh, Bu, Senin jam 9 nanti mulai puasa ya iya. Saya bangun tidur itu saya udah doa, Tuhan nanti saya operasi. Langsung suara itu Tuhan bicara, tenang, ini aku. Saya benar-benar tenang sekali. Terus saat menjalani puasa itu, saya dengar kabar toh Tuhan, saya kan bilang Bapak, kakaknya di ruang operasi itu dingin sekali. Kok tahu saya nggak kuat dengan dingin. Tolong peluk saya. Dan itu saya ngalamin Pak. Masuk ruang operasi itu biasa saja, nggak ada dingin, nggak panas. Enak. Sampai saya dibangunin, saya kembali ke kamar, saya tidur, enak sekali nyenyak. Wow. Dan itu nggak masalah. Jadi bisa Seperti minta itu. tuh ya dipeluk sama Tuhan, luar biasa. Iya. Wow. Nah, terus yang berikutnya, masalah cabut benang, kan dari RSPAD kan cuma kasih 1 rujukan tok ya Pak. Padahal kontrolnya harus 2 kali. Yang kedua itu cari rumah sakit sendiri untuk dirujuk ke RSPAD. Dan itu saya jujur, saya puyeng sendiri. Dan akhirnya waktu saya berdoa Tuhan, saya kepengen ngobrol sama ponakan saya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus dikasih, oke, diantar ke puskesmas yang Pulau Gadung, kan saya tinggal di Pulau Mas. Nah, waktu itu muter-muter dikasihlah ke rumah sakit yang dirujuk. Ternyata waktunya Juni. Lah cabut benang harusnya Senin, kok harus nunggu Juni. Batalin. Terus saya kebingungan, Tuhan saya nggak ngerti mau bagaimana lagi. Apa maksudmu Tuhan? Tapi saya percaya. Waktumu adalah waktu yang terbaik buat saya. Dan itu aneh, ponakan saya ini ada kenalan dokter. Dan dokternya itu dokter kandungan. Saya hari Senin tepat, ternyata beliau sudah janjian. Dan dokternya itu di salah satu rumah sakit di Jakarta, saya nggak sebutkan ya. Nah, itu ternyata lagi nungguin keponakan saya. Dia lagi di luar sambil ngobrol-ngobrol gitu toh. Terus ini dia ditunggu lama. Nah, dokter kandungan itu masih muda ya. Cantik lagi. Terus langsung saya dibawa ke ruangannya, dicabut gitu loh. Katanya nggak sakit loh. Saya ngalamin sakit. Wow. Sakit sekali. Dan yang bikin kagum itu Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Seharusnya kalau di rumah sakit swasta gitu kan mahal ya bayarnya ya. Ini enggak. Bayarnya cuma 9.000. Wala. Dan itu apa ya, bagus sekali gitu loh, orangnya ramah. Dan sampai saya terkagum-kagum caranya Tuhan itu loh. Ini dokter kandungan loh. Ini masalah kecelakaan tangan. Iya. Gitu. Nggak nyambung Dan tapi Tuhan itulah. pakai ya. Ya. Ya, Tuhan tuh punya banyak cara untuk menolong kita. Iya. Ripka, aku perhatiin kamu kalau ada perubahan, ada masalah, tantangan, kamu selalu bilang, ini maunya Tuhan apa? Jadi, kenapa kamu bilang begitu? Ajarin dong teman-teman Koram Dionis supaya nggak mengeluh, ngedumel, tapi setiap perubahan, setiap tantangan itu
Aku juga gitu sih. Maunya Tuhan apa sih gitu ya toh. Nah, cuman itu kan nggak gampang. Kamu ngomongnya oh gampang maunya Tuhan apa, tapi sebetulnya itu sebuah proses kan. Gitu. Coba ceritakan. Iya. Iya. Saya dapetin dulu yang sejak saya sadar ya, kalau dulu sesuatu terjadi saya sungut-sungut. Mulutnya udah manyun duluan. Tapi setelah saya tahu semua itu terjadi atas izin Tuhan, saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Heeh. Berarti saya lagi ngalamin ujian ini. Memang tahun ini saya mendapatkan, ini sedang pemurnian, khususnya untuk anak-anak Tuhan ya. Apakah kita tetap setia dan taat pada Tuhan. Itu. Dan saya memang pegang ayat di firman Tuhan yang dikatakan siap sedia. Dalam arti saat Tuhan itu datang, kita dalam kondisi kita bekerja. Itu ayatnya yang saya dapat. Terus berikutnya kenapa kok bisa bersyukur gitu ya. Kok harus setia dalam proses ini. Karena Tuhan mencari orang yang setia sampai akhir. Jadi seperti yang Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan. Seperti itu Pak. Apakah begitu jawabannya Pak? Lah kuwi pengalamannya gitu kok. Kalau Ya, aku itu yang saya pakai itu Pak. gini, Dan saya sangat percaya dengan firman Iya. Tuhan Pak. iya, kalau saya pribadi ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Tuhan menyertai. Karena dalam Iya. diri kita, Ribka dan teman-teman Koramdio, ada Roh Kudus, ya toh Ibrani 3:6, 1 Korintus 6:19, Matius 1:23, ya kan? Roh Tuhan itu di dalam kita, 1 Yohanes 4:4, lebih besar dari semuanya. Dia bekerja dalam pikiran, perasaan, maupun tindakan kita. Jadi betul kalau Bu Ribka dan saya sendiri kalau tiba-tiba macet misalnya, tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba tidak sejahtera, ya manut wae, karena kita ini kan ada di dimensi ruang dan waktu. Tuhan itu dalam Yohanes 4 ya ayat 24, gembala dia dalam roh dan kebenaran, ya kan. Jadi kita juga harus percaya bahwa Roh Tuhan itu di dimensi yang lebih tinggi dari kita selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Jadi setia dalam proses itu memang banyak manfaatnya ya, Bu Ribka ya. Betul Pak. Iya. Untuk kita juga lebih dewasa Pak. Tidak Betul. kekanak-kanakan dikit-dikit ngamuk, ngambek. Karena kalau ngamuk-ngambek Tuhan juga tahu ya kan, selalu mau kita berespon benar. Nah, Bu Ribka, halangannya apa aja toh? Kalau kita mau setia dalam proses, biasanya halangannya apa? Halangannya kalau kita fokusnya kepada diri sendiri ya. Itu menurut saya. Egois ya. Iya. Dikit-dikit Mikirnya aku. untung aku buat apa? Dan itu biasanya dimulai dengan doa ya. Doanya itu kita selalu minta buat aku gitu ya. Iya. Ya, itu salah satunya ya kalau menurut saya ya Pak ya. Soalnya saya sendiri ngalamin, saya mendoakan orang sedangkan saya sendiri punya masalah. Anehnya masalah saya itu terurai. Iya, karena itu kan perintah Tuhan dalam Matius 22:39. Prioritaskan orang lain kata seperti itu sebetulnya bukan nomor 2. Maka otomatis kamu juga akan ditolong. Ketika kamu menolong orang lain, seperti itu juga kamu akan ditolong. Jadi itu Matius 22 ayat 39. Jadi ketika Bu Ribka dan kita semua memprioritaskan orang lain, Tuhan pasti juga menolong kita, kan gitu ya Bu ya? Betul Pak. Apalagi Bu, yang kedua egois ya, yang kedua apa? Hambatan setia dalam proses. Yang kedua apa ya? Kalau ini yang saya alami, kalau yang saya alamin ya Pak ya, ini saya mendapatkan kekuatan ini karena saya sering berbahasa roh Pak. Oke. Saya sering connect terus dengan Roh Kudus. Ya. Itu. Nah, kalau yang untuk menghalang itu selain egonya tinggi, dagingnya kuat, dan itulah yang membuat kita susah ya untuk bisa setia dalam proses. Kedagingan.
Iya. 1 Yohanes 2:16 itu kedagingan, Ayatnya keangkuhan, aku nggak hafal. keangkuhan hidup, ya kan? Eh, Iya betul. iya. Kalau kalau bosan termasuk enggak ya nunggu waktunya Tuhan? Eh, enggak sih, cuman terkadang kalau saya di saat nunggu waktunya Tuhan, nunggu jawaban, oh Tuhan kok mempersiapkan yang lebih baik. Saya punya bahwa rencana Tuhan buat setiap pribadi itu baik adanya. Amin. Pernah Jadi enggak? saya mau percaya aja gitu loh Pak. Apapun itu, waktu yang kemarin saya sakit itu jatuh itu yang masalah pertulangan ini, saya mengalir Tuhan, pasti kok punya maksud yang lain buat saya. Punggung sama Apapun yang pinggangmu terjadi, dulu kan sakit iya, juga katanya. Sekarang piye? iya, sudah sembuh. Haleluya. Ya. Itu. Tuhan izinkan supaya saya juga bisa ngalamin nggak hanya doa-doain orang tok gitu loh. Iya, pancen wis tuwa tulang ya kemerotok kabeh ya. Iya. Bu Ripka, ada pesan-pesan apa buat teman-teman Korindio ini supaya setia dalam proses? Yang pertama, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, baca Alkitab itu urut, bukan comotologi. Terus saya sendiri punya kata-kata sendiri untuk firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini adalah kunci kehidupan bagi saya. Semuanya ada di Alkitab, semuanya tertulis. Apapun itu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga. Tetap taat dan setia. Jangan lupa bersyukur. Rika, gimana nasihat Rika terhadap mereka yang punya masalah keuangan setia dalam proses itu piye? Ini saya ngalamin ya Pak ya. Sejak awal 2021 April, Tuhan bilang, nak, aku yang mencukupi kebutuhanmu, kamu layani aku. Sebelumnya kamu kerja gitu? Telepon. Maksudnya sebelum 2021 kamu kerja gitu? Setelah saya kerja, kalau rekening saya menipis, saya gilir kakak-kakak saya minta diisiin. Minta diisiin. Iya. Nah, tapi sejak itu saya tidak pernah minta. 1 sen pun saya nggak minta. Oh, mulai 2021 ya? Iya. Dan Tuhan tuh mencukupi sesuai kebutuhan gitu. Dan saya sampai sekarang nggak pernah kekurangan, Pak. Amin. Meskipun saja dari kakak saya sendiri kadang-kadang ada yang lupa, nggak ngasih, aduh Tuhan ini gimana. Tapi saya nggak pernah kekurangan dan saya belajar Tuhan pernah kasih tahu saya. Nak, pegang apa yang ada pada kamu. Nak, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Dan itu saya lakukan, Pak. Dan banyak saudara-saudara seiman yang memberkati, Pak. Termasuk orang Rio ini. Kok kamu saya nggak pernah kekurangan. Kok kamu sampai nangis sih, terharu? Kenapa? Coba. Iya, terharu. Bapakku tuh luar biasa, Pak. Janjinya itu iya dan amin. Ya, kalau kamu butuh gitu, kamu cuman minta sama Tuhan gitu ya? Iya. Sempat saya minta, Bapak aku lagi butuh. Dan waktu itu saya dapatkan dari seseorang, ya saya sebutin nominalnya ya Pak, 300. Tuhan terima kasih, saya dapat ini. Saya mau beli ini, mau belanja gitu. Tapi di waktu yang sama ada teman komsel yang juga sedang membutuhkan. Membutuhkan untuk uang sekolah anaknya 3 bulan nggak bayar. Bapak aku bagi ya, saya bilang gitu toh. Kasih semua. Hah? Kasih semua, aku juga butuh Tuhan. Nanti aku ganti. Dan benar Tuhan ganti Pak. Dan itulah Bapak, percayalah sama Tuhan Yesus yang Bapak yang penuh-penuh kasih. Bukan janji-janji gombal. Tapi janjinya Bapak itu iya benar. Ini apa mewakili anggota Koramdia? Kamu sering bilang Bapak bilang gini, kasih semua. Itu membedakan dengan suara hatimu gimana? Dan suara Bapak yang membuat kita sejahtera Pak. Oh, oke. Kalau enggak masih ada tanda tanya. Jadi kamu kan
suruh ngasih semua itu sejahtera gitu ya. Sejahtera. Hmm. Iya, 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 iya. Sebetulnya kalau pelajaran yang saya ajar ya, Tuhan itu bisa pakai hati nurani kita juga, jadi nggak usah Iya, iya. beda-bedakan. Bisa pakai pikiran kita juga, ya. Oh, jadi kan seringkali kita itu berpikir suara Tuhan itu kayak menggelegar gitu yang secara spesifik. Nah, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Ya. Betul. Mm-mm. Baik Ripka, jadi nasihat untuk teman-teman yang bermasalah keuangan, misalnya utang pinjol, utang kartu kredit, utang banyak, nasihatnya gimana? Kalau yang masalah hutang tetap hutang harus dibayar. Jadi pengajaran yang di Koramdio juga ya. Dan itu firman Tuhan juga mengatakan, bertobat dulu, minta ampun sama Tuhan. Dan kan waktu itu kan ada ya, itu siapa itu ya, yang pernah diajarin semuanya. Seperti itu Pak. Maaf lagi ada bel rumah, sebentar. Iya, iya. Jadi teman-teman Koramdeo, Bu Ripka ini luar biasa ya hidupnya. Dia mandiri, tapi sebenarnya sama Tuhan, ya. Ini dia. Kan lanjut Pak. Ibu di Magetan ya? Iya. Iya di Magetan ini. Jadi saya tahu dia tuh orangnya prepare ya. Tapi kalau malah di-preparein malah repot. Jadi teman-teman, aku langsung nembak ini. Beliau mintanya minggu depan ora saiki ae. Jadi kalau lebih natural kan ya. Jadi saya percaya bulan ini berisik ya. Diawali dengan Pak John, diakhiri dengan Bu Ripka, ada Pak John, Pak Suyatna, ada Pak Punata, ya, Bu Ripka. Kita semua diberkati dengan orang-orang yang sudah sepuh ini ya. Saya sendiri udah sepuh sebetulnya. Bu Ripka, terakhir ini ya. Koramdio ini kan isinya luar biasa ya, menjangkau banyak orang, tubuh Kristus, pemuritan, mendoakan sebagai keluarga. Kira-kira Bu Ripka punya iman apa nih ke depannya untuk Koramdio kita? Ya, selain iman, doa saya, Koramdio inilah yang membuat banyak orang bisa bertumbuh ya, termasuk saya secara pribadi. Kamu Dan bertumbuh saya ya? Terus. Kenapa? Kamu bertumbuhnya dalam bidang rohani, jasmani, Iya, iya, jiwani, luar biasa ya. betul. Terus mengasah karunia juga Pak melalui Koramdio. Mengasah kasih juga ya, kamu mulai banyak memperhatikan orang lain. Iya. Dan doa saya tetap jalan Koramdio. Dan percaya banyak jiwa-jiwa yang jauh-jauh di sana hanya bisa, yang nggak bisa kemana-mana, bisa ikut Zoom-nya. Iya. Doa supaya Koramdio ini tetap maju, tetap menjadi berkat. Kan sebetulnya tidak kebetulan ya, pada waktu pandemi Tuhan taruh di hati Pak Mardi untuk Zoom. Tapi sudah selesai pandemi, tetap bisa menjangkau ke kota, sekarang di Magetan, bahkan di luar negeri. Sampai hari ini Tuhan masih pakai ya Zoom ini ya, lewat maksudnya online ini ya. Jadi dalam keadaan apapun dan dimanapun tidak dibatasi oleh tempat gitu ya. Jadi luar biasa. Iya, Bu Ripka, ya kita doa sama-sama. Saya doa buat Bu Ripka. Nanti Bu Ripka berdoa buat teman-teman Koramdio ya. Gitu. Iya. Bapak di surga, terima kasih Ripka sudah setia dalam proses. Kau terus pulihkan sampai sembuh total. Amin. Bu Ripka bisa bergerak kemari dan menjadi alatmu yang luar biasa. Tuhan juga cukupi keuangannya, Tuhan berikan teman yang sehingga Bu Ripka tidak kesepian, dan kasih-Mu selalu baru setiap pagi.
Bu Rifka, silakan doa buat teman-teman di Koramdio. Terima kasih Tuhan untuk pembicaraan kami dengan Pak Yakub Esra Tuhan, dengan hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan, yang juga sudah menjadi berkat buat hamba secara pribadi. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang di Mesbah Koramdio Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan setiap pergumulannya Tuhan, proses yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila ada hati yang terbuka untuk Engkau dan percaya penuh kepada Engkau Tuhan, dan semakin setia dalam proses, tidak lupa juga untuk bersyukur Tuhan, bahwa semuanya terjadi atas izin-Mu Tuhan, dan Kau campur tangan Tuhan untuk membuat jalannya Tuhan lancar Tuhan. Hamba sendiri mengalaminya Tuhan, dan kami percaya Tuhan. Teman-teman Koramdio ini Tuhan, semuanya Tuhan Kau pakai mereka Tuhan, dan tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati Pak Mardi Tuhan dan Bu Ria Tuhan, untuk tetap semangat Tuhan, membawa Koramdio ini lebih dan lebih lagi bersama dengan tim Tuhan yang ada Tuhan. Juga setiap kami para co-host juga tetap setia dan taat Tuhan akan apa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, untuk kami melayaninya Tuhan. Kau juga memberkati seluruh pembicara Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan dan keluarganya juga. Engkau juga memberkati Tuhan setiap partisipan Tuhan, untuk mereka tetap setia juga Tuhan, dan percaya penuh kepada Engkau Tuhan, dan mengandalkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati tim screen Tuhan, yang pagi-pagi sudah membuka dulu Tuhan dan menutupnya yang terakhir Tuhan. Berkati tim mereka Tuhan untuk kesehatan dan kesepakatan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun melimpah Tuhan atas kami, seluruh partisipan di MCD ini Tuhan, dengan kasih Bapa yang baik, yang luar biasa kepada kami, kasih Yesus dengan kasih pengorbanannya kepada setiap kami Tuhan, juga persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan yang manis Tuhan, yang indah Tuhan, yang senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Tuhan memberkati teman-teman MCD. Haleluya, amin. Aku belajar diam saat jalan tak ku pahami. Di tangan-Mu ada waktu yang tak pernah terlambat. Langkahku kecil sekali, tapi Kau tetap pegang. Di balik air mata ini, Kau sedang bekerja. Biar aku belum mengerti, aku mau tetap percaya. Biar pintu belum terbuka, Kau tetap Bapa yang setia.
percaya.